Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, selama ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat yang sudah bergabung, buat yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun rekaman terbaru. Untuk harinya saya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Katakanlah tetap 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya tanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21. Tentunya masih di bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema kebenaran yang akan terungkap. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap. Silakan ditonton. Ya, jangan disimak, silakan ditonton, jangan di skip ya, maksud saya jangan di skip, terus saja disimak agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ingat ya, ini semua bersifat general reading, tahu ini energinya siapa yang ketarik. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, karena kan ini bersifat general. Ketika ingin jawaban lebih akurat, lebih tepat, ya silakan konsul secara pribadi. Kira-kira seperti itu ya. Ya, setelah zodiak Capricorn, tapi kita lihat dulu untuk zodiak berikutnya. Di sini ada Pisces. Artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Jadi sekarang kita tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke ya, kita lihat untuk asmara Pisces 3 hari ke depan. Pisces, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk sedang memegang koin sama tongkat kebesaran ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles, ada 10 koin. Ya, di sini digambarkan sedang berkumpul satu keluarga. Oke ya, ini untuk asmara Pisces ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces. Di sini King of Pentacles artinya banyak suatu harapan, banyak suatu keinginan ya, akan bisa stabil. Karena saya menangkap di sini ada beberapa yang mungkin masih terhantam masalah, gitu. Jadi belum bisa stabil secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini sebagian besar banyak yang belum merasakan di sini. Makanya ada suatu energi renungan, ada suatu energi keinginan, ya, ingin menuju stabil. Nah, apakah itu akan bisa terselesaikan? Kalau menurut tanda-tanda ya, di sini muncul petunjuk kartu konfirm memberikan sinyal Ten of Pentacles, adanya keluarga saling berkumpul. Artinya apa? Insya Allah di sini banyak yang terselesaikan masalahnya. Ketika ada masalah apapun ya, ada keinginan apapun, di sini kelihatannya akan terjadi, akan bisa kalian rasakan. Karena melambangkan satu keluarga saling berkumpul. Artinya apa? Ada kebahagiaan di situ, ada perbaikan di situ.
Seperti itu ya. Jadi nanti kita deteksi ya. Untuk pekerjaan ataupun karir, Pisces. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk 9 tongkat. Ini 8 tertancap, 1 tongkat dipegang sama seseorang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin. Ini ada 2 orang saling menuntun ataupun saling membantu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces tentang pekerjaan. Ini kenapa Pisces ya? Ini waspada untuk 3 hari ke depan. Ini kelihatannya banyak halangan ini untuk sahabat Pisces. Mungkin ketika ingin mencapai target ya, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan, ini banyak hambatan sekali. Sebetulnya kalian banyak hoki, banyak keberkahan untuk bisa lancar di seputar pekerjaan ataupun karir ya. Bisnis apapun itu lancar, penjualan apapun itu lancar. Sebetulnya seperti itu. Tetapi di sini ada petunjuk tongkat yang tertancap, 8 tongkat. Artinya apa? Di situ ada penghalang. Seperti seakan-akan keberkahan, kehokian itu mental. Cuman di sini saya merasakan kalian hanya bertahan saja. Sudah merasakan ada penurunan mungkin ya. Itu kalian cuman bertahan saja. Ada juga ini yang mungkin sudah sukses, tiba-tiba seiring berjalan waktu sama ada penurunan di sini. Ya saya rasa jangan cuma bertahan di sini. Kalau kalian bertahan aja nggak mau mencari solusi ya akan bertambah runyam nanti. Ya, seperti itu. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Open Text. Ini nyambung gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan sebetulnya Pisces ini di kartu utama sudah dijelaskan banyak keberuntungan, banyak oke, sebetulnya seperti itu. Nah sama. Ini ada 5 koin, tapi masih di dalam rumah terhalang. Artinya apa? Sebetulnya banyak hoki. Ya tergantung kalian, seperti yang saya katakan. Jangan cuma stuck. Kalau kalian sudah merasakan ada penurunan, ada konflik, entah itu konfliknya logika, entah di luar logika, segera diselesaikan. Jangan sampai salah jalan di sini. Yang dimaksud apa salah jalan? Ketika konflik yang menghantam kalian itu sudah di luar logika, kok banyak keganjilan, banyak tidak wajar. Tapi kalian selesaikan secara logika. Kalian cari solusi secara logika yang nggak akan nyambung di sini. Gak akan bisa terbuka pintu kerezekian, pintu hoki, pintu keberkahan yang gak akan terbuka sulit. Nah, beda ketika kalian merasakan ini kok logika, kalian selesaikan solusi secara logika. Nah ini nyambung. Intinya kan ketika itu terbuka ya, ini lancar kembali. Ini pokoknya jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah menyikapi suatu masalah apapun di sini. Ya, seperti itu ya. Sebetulnya banyak hoki di sini. Oke lanjut, secara keuangan atau kerezekian Pisces. Kartu utama kali muncul petunjuk The Tower. Ada tower tersambar petir, ya 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya, sahabat Pisces di sini The Tower. Ini banyak juga yang terhantam suatu problem di sini, suatu masalah sehingga apa? Sehingga secara keuangan, secara kerezekian itu seakan-akan ambiar, banyak sendatan. Awalnya bagus ya. Saya merasakan di sini energi awalnya bagus. Mungkin dulu ataupun kemarin sempat bagus, lancar rezeki, hantaman keuangan itu sering kalian dapatkan, entah besar entah kecil, serasa milih, serasa mengalir. Tapi seiring berjalannya waktu, ini harapan ini akhirnya ambiar pudar. Kenapa seperti itu? Ya, ini memang ada suatu pihak orang ketiga, ada suatu energi yang menembak kalian di situ. Sebetulnya hoki juga banyak loh kalian. Ini hampir sama seperti pekerjaan. Sebetulnya banyak di sini, cuman ya berhubung ada pihak ketiga yang iri, yang toksik, nggak mau lihat uang kalian itu banyak, nggak mau lihat bahwa kalian itu bisa tercukupi. Akhirnya apa? Kalian ditembak energi black magic, ada suatu energi hitam di situ. Kenapa muncul seperti itu? Karena konfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ya. Bisa saja yang tiba-tiba semula bagus ya, adanya suatu bantuan dari semesta seperti yang saya katakan tadi, terus tiba-tiba terhantam masalah. Ada juga yang mungkin terhantam masalah akhirnya bisa terselesaikan juga karena muncul Wheel of Fortune. Jadi ini ada 2 makna ya, itulah. Seperti itu, ada 2 makna. Jadi yang pertama saya ulangi lagi biar mudah dipahami. Ini ya ada yang pernah jaya, katakanlah rezekinya lancar, tiba-tiba terhantam masalah. Nah ini menggambarkan apa? Ini situasi yang dulu akhirnya terhantam masalah. Nah untuk yang kedua bisa saja ketika kalian terhantam masalah, ini situasi yang sekarang kalian akan stabil lagi karena bantuan dari semesta. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita deteksi lebih dalam ya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, ini kelihatannya Pisces ya. Ini komunitas terbesar ya, akan diuntungkan.
Jangan takut, ini komunitas terbesar akan diuntungkan. Sesulit apapun kalian terhantam suatu problem apapun, tabrakan taringan, insya Allah akan bisa terselesaikan, akan damai lagi. Ini komunitas terbesar ya. Yang komunitas terkecil mungkin masih banyak hambatan, banyak sendatan, dirasionalkan sendiri-sendiri. Ketika di 3 hari ke depan kok masih banyak sendatan, masih ada pertengkaran, mungkin selisih paham, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Tetapi ketika kalian masih aman, masih baik-baik saja, apalagi dulu kemarin sempat ada masalah, 3 hari ke depan bagus, ya terselesaikan, artinya kalian masuk komunitas terbesar. Ya jangan lupa ya, sering saya mengatakan komunitas terkecil terbesar itu apa, kan sering sudah saya jelaskan. Saya kasih contoh satu kali lagi. Misalkan ada 100 orang yang mempunyai zodiak Pisces, ini misalkan. Nah, yang 90 orang ini akan diuntungkan. Sisanya kan sedikit, itu komunitas terkecil. Hanya 10 orang yang tertembak, ibaratnya seperti itu. Ada kesulitan. Tetap dirasionalkan diri sendiri sahabat. Jadi kebenaran yang terungkap, komunitas terbesar akan diuntungkan. Lanjut, kalau di pekerjaan ya, kebenaran yang terungkap di sini waspada, komunitas terbesar ini kelihatannya menghantam Pisces ya. Banyak kesulitan di situ. Insya Allah mungkin hanya komunitas terkecil aja yang mungkin masih diuntungkan. Ya mungkin pernah dibuka aura ya, entah sama saya, entah sama orang lain. Yang jelas akan ada keberuntungan, tapi komunitas terkecil di sini. Seperti itu ya. Ini kalau untuk masalah rezeki ataupun keuangannya, ini 50-50 ya. Ada juga yang dihantam rezeki, nggak tahu besar atau kecil, datangnya dari mana, yang jelas syukuri, aminkan. Seperti itu ya. Bisa saja energinya, bisa saja rezeki itu secara tak terduga maupun terduga. Nah, untuk yang 50% lagi satunya sahabat, ini kelihatannya masih stuck ya, energi kalian. Masih penuh kesulitan, masih penuh apa ya, problem di situ. Semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin tidak stabil karena kalian tertembak. Kalian tertembak di situ. Ada yang tertembak di pekerjaan, ada yang tertembak di keuangan. Akhirnya apa? Ketika dibiarkan, ya yang semula stabil ini terkontaminasi. Sering saya mengatakan, ya tergantung masalah. Kalau kalian merasakan ini logika, selesaikan logika. Kalau kalian merasakan ini masalah yang menghantam saya ini kok tidak logika ya, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Nah, jangan diselesaikan logika, tapi selesaikan secara energi. Itu namanya nyambung. Nah, gitu loh, biar aura kalian terbuka kembali, biar bagus. Ketika aura terbuka kembali itu kepositifan, kersikan itu akan terus. Nah, selama nggak ada yang menutup. Kan itu sudah netral. Nah, seperti itu ya. Karena kan jelas, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis baik sobat. Ketika kita sendiri nggak mau merubah nasib itu baik, ya nasib nggak akan berubah. Kalau kita sendiri nggak mau, minimal apa? Ada doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, sama ikhtiar. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya, sudah saya bacakan semua. Ya, apa istilahnya itu? Kalau di masalah kebenaran yang terungkap, di masalah keuangan ini 50-50. Seperti itu ya. Oke ya, untuk semua sahabat Pisces, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa ya. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ini kan bersifat general, saya nggak tahu energi siapa yang ketarik. Ketika ingin akurat, ingin tepat ya silakan konsul secara pribadi. Itu aja sobat ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Pisces ya, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.